الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah, serta taufik dari Allah Jalla wa'ala. Sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir Al-Quran di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Seperti biasanya, sebelum kita memasuki materi hari ini, kita akan membaca sebagian dari ayat-ayat yang termaktub di dalam surat yang mulia, surat At-Takwir. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi majelis kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين
لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. Para hadirin dan hadirat sekalian dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan terakhir kita telah menyelesaikan pembahasan tentang ayat ke-22. Apa bunyinya? Wa ma sahibukum bimajnun. Dan sahabat kalian ini, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukanlah orang gila. Allah Azza wa Jalla membantah tuduhan orang-orang musyrikin Quraisy yang mengatakan bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang gila. Itu ayat keberapa? 22. Malam hari ini kita akan membahas ayat selanjutnya, yaitu ayat yang ke-23. Apa bunyi ayat ke-23? Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Apa bunyinya? Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Sungguh dia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, benar-benar telah melihat Jibril. Sinten? Melihat Jibril di ufuk yang sangat terang. Di ufuk yang sangat apa? Terang. Ayat ini menjelaskan tentang sebuah kejadian yang dialami oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril. Teknis Rasulullah SAW saat mendapatkan wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril, teknisnya itu bermacam-macam. Salah satu teknis Nabi SAW menerima wahyu dari malaikat Jibril adalah dengan melihat malaikat Jibril secara langsung. Dalam bentuk aslinya. Aslinya siapa? Malaikat Jibril. Ada teknis yang lain. Malaikat Jibril berpenampilan seperti manusia. Contohnya ketika malaikat Jibril datang mengajarkan rukun Islam, rukun iman, dan menjelaskan tentang ihsan. Ada kalanya wahyu itu datang dalam mimpi. Ada kalanya wahyu itu datang dalam mimpi. Jadi Rasulullah SAW mendapatkan wahyu dari Allah itu pakai beberapa teknis. Ayat ini sedang membahas salah satu teknis tersebut. Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin.
Sungguh Muhammad benar-benar telah melihat Jibril. Melihat. Berarti melihat dengan mata kepala. Bukan di dalam mimpi. Ya. Sungguh Muhammad SAW melihat Jibril dengan mata kepalanya bil ufukil mubin. Di ufuk yang terang. Ufuk itu adalah tempat yang luas. Yang terang. Baik itu di ujung timur maupun di ujung barat. Allah Azza wa Jalla menggambarkan bahwa saat itu Nabi SAW melihat Jibril secara jelas, secara terang, tidak samar-samar. Oke, ini adalah kandungan dari ayat ke-23. Apa korelasinya dengan ayat ke-22? Ayat ke-22 membantah tuduhan orang-orang musyrikin Quraisy terhadap Nabi Muhammad SAW sebagai orang gila. Maka ayat yang ke-23 kata Imam Al-Biqai rahimahullah adalah penambahan bukti bahwa Rasulullah SAW bukan orang gila. Kok bisa? Iya. Kalau orang gila bisa enggak mencerna apa yang dilihat? Enggak. Mencerna apa yang didengar? Enggak. Antara yang dia lihat dengan yang dia dengar, lalu yang dia tuturkan, nyambung? Orang gila. Nyambung atau tidak? Tidak. Saya ulangi. Orang gila. Antara yang dia lihat dengan yang dia dengar, lalu disinkronkan dengan yang dia ucapkan. Nyambung? Enggak. Deleng apa, ngomongnya apa. Krungune apa, ngomongnya apa. Pertanyaan. Itulah ciri khasnya orang gila. Apakah Rasulullah SAW seperti itu? Hah? Enggak. Bahkan Rasulullah SAW bisa menjelaskan secara detil apa yang dilihatnya. Dan nanti kita akan jelaskan. Dan Rasulullah SAW bisa menyampaikan secara detil apa yang didengarnya. Seseorang yang bisa menyampaikan secara detil sesuatu yang dilihatnya dan bisa mengucapkan secara detil sesuatu yang didengarnya, pasti bukan orang gila. Justru akalnya sempurna. Jadi ayat ke-23 ini masih ada hubungannya sama ayat keberapa? 22. Oke. Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Sungguh Nabi Muhammad SAW benar-benar telah melihat Jibril dengan mata kepalanya sendiri. Ini kejadian terjadi 2 kali. Berapa kali? 2 kali. Kejadian apa? Kejadian Rasulullah SAW melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya. Berapa kali? 2 kali. Kejadian pertama di bumi. Kejadian kedua di langit. Berapa kali? 2 kali. Yang pertama kapan? Di bumi. Yang kedua di langit. Rasulullah SAW pernah ditanya oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha tentang surat At-Takwir. Ayat berapa? 23 yang kita pelajari hari ini. Dan surat An-Najm ayat 13.
Nanti kita akan jelaskan tentang dua ayat itu. Maka Nabi SAW bersabda, "Lam arahu ala suratihi allati khuliqa 'alaiha ghaira hatainil marratain." Aku, sinten aku? Nabi Muhammad SAW belum pernah melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya kecuali hanya 2 kali. Hadis riwayat Muslim. Berapa kali? 2 kali. Yang pertama di mana? Di bumi. Yang kedua di langit. Mari kita bahas satu persatu. Kejadian pertama. Rasulullah SAW melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya adalah di sebuah tempat di kota Mekah, yaitu tempat yang bernama Batha. Kenapa? Batha, sebuah lokasi di kota mana? Mekah. Kejadian itu dituturkan oleh seorang sahabat Nabi SAW, namanya Jabir. Sinten? Jabir. Nama lengkapnya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Yaitu di masa-masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lama nunggu kedatangan malaikat Jibril. Itu yang diistilahkan dengan fatratul wahyi. Masa di mana Nabi SAW tidak didatangi sinten? Malaikat Jibril. Sedih. 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 Karena itu dijadikan senjata oleh orang-orang musyrikin Quraisy bahwa Nabi Muhammad SAW ditinggalkan oleh Jibril. Dan masa itu adalah salah satu masa yang berat buat Nabi SAW. Maka beliau bercerita, "Bainama ana amshi." Suatu hari ketika aku berjalan, "Idh sami'tu sautan minas sama." Tiba-tiba aku mendengar suara dari langit. Beliau lagi jalan di mana? Lagi jalan di mana? Apa tadi nama tempatnya? Nah, kayak gue. Batha. Lagi jalan di Batha. Tiba-tiba beliau mendengar suara dari langit. Farafa'tu basari. Maka aku pun mengangkat mataku. Melihat ke mana? Melihat ke langit. Fa'idhal malikul ladzi ja'ani bihira. Tahu-tahu aku melihat di langit ada malaikat yang mendatangiku di gua Hira. Berarti Nabi SAW masih ingat bahwa yang datang ini seperti yang mendatangi beliau di mana? Di gua Hira. Di gua Hira, malaikat Jibril membawakan ayat apa? Iqra. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Baik. Jalisun ala kursiyyin bainas sama'i wal ard. Dan saat itu aku melihat malaikat itu duduk di atas kursi antara langit dengan bumi. Antara langit dengan bumi. Fara'ibtu minhu. Au faru'ibtu minhu. Maka aku pun merasa sangat takut. Kenapa?
Karena itulah momen Nabi SAW melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya. Emang bentuk aslinya kayak apa, Ustaz? Lahu sittu mi'ati janah. Di dalam hadis lain riwayat Muslim, Nabi SAW bercerita bahwa malaikat Jibril bentuk aslinya itu memiliki 600 sayap. Wa kullu janahin qad saddal ufuq. Satu sayapnya panjangnya dari timur sampai barat. Satu sayap. Panjangnya dari mana? Timur sampai barat. Padahal ada berapa? 600. Kira-kira jenengan ketemu kayak gitu pripun? Jadi Nabi SAW ketakutan manusiawi apa mboten? Sangat manusiawi. Amat sangat manusiawi. Rasulullah SAW merasa takut. Faraja'tu. Maka aku pun bergegas untuk pulang. Kemana? Ya ke rumah. Ya. Fakultu zammiluni zammiluni. Maka aku pun berkata, selimuti aku, selimuti aku. Karena saking nopo nek? Saking menggigilnya. Fa anzalallahu ta'ala. Dan saat itu Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan firman-Nya, ya ayyuhal muddathir. Wahai orang yang berselimut. Qum fa'anzir. Bangunlah dan berilah peringatan. Sampai firman Allah Subhanahu wa ta'ala, warrujza fahjur. Ayat kelima. Dan syirik tinggalkanlah. Fahamiyal wahyu wa tataba'. Setelah kejadian ini, wahyu terus turun kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi ini kejadian Nabi SAW melihat Jibril dalam bentuk aslinya, kejadian pertama di bumi. Di bumi itu maksudnya adalah Nabi SAW sedang di muka bumi. Walaupun melihat Jibrilnya di mana? Di langit. Dan dengan turunnya surat ini, Nabi SAW diangkat menjadi Rasul. Dan turunnya surat Iqra itu menunjukkan Nabi diangkat menjadi Nabi. Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Nabi dengan turunnya Iqra. Dan diangkat menjadi Rasul dengan turunnya ya ayyuhal muddathir. Makanya selanjutnya apa? Kum fa'andir. Bangunlah dan berilah peringatan. Inilah dakwah. Tugasnya Rasul apa? Dakwah, memberikan peringatan. Dah ya, ini kejadian yang keberapa? Yang pertama. Kejadian yang kedua, Nabi SAW melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya adalah di mana tadi? Di langit. Yang dimaksud dengan di langit di sinilah di Sidratul Muntaha. Di langit yang ketujuh. Kapan itu? Di peristiwa Isra dan Mi'raj. Rasulullah SAW kembali melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya saat beliau mengalami peristiwa Isra dan Mi'raj.
Dan kejadian kedua ini diceritakan oleh Allah Azza wa Jalla dalam surat An-Najm. Surat apa? An-Najm. Ayat 13 dan 14. Ayat pinten? 13 dan 14. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha. Sungguh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah melihatnya di kesempatan yang lain. Melihat sinten? Malaikat Jibril. Di kesempatan yang lain, inda sidratil muntaha, yaitu ketika beliau sedang di sidratul muntaha. Surat apa? An-Najm ayat 13 dan 14. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menafsirkan ayat barusan, Ra'a Jibril fi suratihi. Maksud dari ayat tadi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat Jibril dalam bentuknya yang asli, lahu sittu mi'ati janahin. Dan malaikat Jibril punya berapa sayap? 600 sayap. Oke. Berarti malaikat itu makhluk yang benar-benar ada atau cuma ilusi? Hah? Benar-benar ada atau cuma ilusi? Benar-benar ada. Ada sebagian orang mengatakan kayak dongeng. Cerita apa? Malaikat duwe apa? Sayap. Terus anak? Apa ki? Ana bunder-bunder nang dhuwure lah. Bunder-bunder saya kurang ngerti kang endi kowe. Tapi kalau sayap benar. Walaupun satu malaikat dengan malaikat yang lainnya beda-beda. Uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba'a. Kata Allah Subhanahu wa taala, malaikat itu ada yang sayapnya 2, ada yang sayapnya 3, ada yang sayapnya 4. Beda-beda. Tapi makhluk itu betul-betul ada. Kenapa ini perlu kita tegaskan? Karena ada sebagian kalangan yang terpengaruh dengan sebagian filsuf, ahli filsafat. Mereka mengatakan bahwa malaikat itu cuma imajinasi. Malaikat itu cuma simbol. Bukan makhluk yang nyata. Loh, terus kalau misalnya malaikat itu cuma simbol yang dilihat sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kejadian pertama dan kedua, siapa? Dan Allah mengatakan walaqad ra'ahu. Sungguh benar-benar. Di sini Allah menggunakan penegasan dengan lam. Lamut taukid. Yang artinya sungguh benar-benar. Berarti Allah itu menceritakan secara nyata kejadian itu atau bohongan? Nyata. Nah, sekarang jenengan mau percaya filsuf atau percaya Allah? Ya percaya Allah lah. Dan keyakinan seperti ini menyusup kemana? Ke pemikiran sebagian umat Islam. Bahkan ketika ada orang cerita malaikat malah diketawain. Malaikat. Punya novel. Astagfirullah. Novel. Emang tadi barusan kita baca apa? Baca apa tadi barusan? Novel. Kita baca ayat Quran. Terus kita tambahi dengan hadis Nabi SAW. Dalam Sahih Bukhari. Dalam Muslim. Hadis yang benar-benar sahih. Kok bisa-bisanya itu cuma ilusi? Enggak. Malaikat beneran ada. Cuman yang bisa melihat apalagi dalam bentuknya yang hakiki itu cuma sinten? Cuma Nabi. Selain Nabi nggak bisa.
Loh itu Umar bin Khattab cerita Ustaz. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam hadis yang menjelaskan tentang rukun Islam, rukun iman dan ihsan, itu melihat malaikat Jibril bukan dalam bentuk aslinya. Saat itu malaikat Jibril sudah malih rupa. Malih rupa siapa? Nyamar. Apa ya malih rupa ya? Menjelma menjadi manusia biasa. Dan salah satu sosok yang dipakai ya wajahnya oleh malaikat Jibril adalah seorang sahabat namanya Dihyah. Sinten? Dihyah Al-Kalbi. Ini seorang sahabat Nabi sing gantenge pol. Nah, itu malaikat Jibril pakai wajahnya sinten? Dihyah. Lah saat itu bisa dilihat. Tapi dalam bentuk aslinya cuma Rasulullah SAW yang bisa ngelihat. Makanya kalau ada orang ngaku-ngaku bisa ngelihat malaikat, apalagi dalam bentuk aslinya, mesti ngedabrus. Apa yang gedabrus? Mesti bohong. Mesti bohong. Apalagi kalau ada orang ngaku jualan malaikat. Iya. Kalau nggak percaya, jangan dibaca. Di majalah-majalah dukun, majalah-majalah perdukunan, tabloid-tabloid perdukunan, web-web perdukunan, jual khodam. Apa? Khodam malaikat. Bayangkan. Malaikat dijual-belikan, diperjual-belikan. Berapa maharnya? Ya sekian ratus ribu, sekian juta. Tahu jenengan khodam artinya apa? Khodam itu artinya pembantu. Coba jenengan bayangkan. Malaikat didol jadi ART. La haula wala quwata illa billah. Kue pegawaiannya apa? Dukun. Aneh sih percaya. Anehnya ada yang percaya. Ya Ustadz, buktinya kan setelah saya bayar, betul-betul ada yang melayani saya. Saya pengen apa, dia datang. Saya nanya apa, dia jawab. Saya butuh keperluan apa, dia bantu. Ya itu buktinya Ustaz. Kalaupun itu betul-betul ada yang membantu jenengan, dipastikan bukan apa? Malaikat. Dipastikan itu adalah jin. Jadi yang bisa untuk mengatur malaikat, yang nyuruh malaikat, itu cuma sinten? Cuma Allah. Yang mengendalikan malaikat itu cuma Allah. Maka terus belajar. Ya. Sehingga kita tidak gampang dibodohi. Sehingga kita tidak gampang dibohongi. Oke, berarti malaikat itu betul-betul ada. Karena Nabi SAW melihat fisiknya. Secara visual Nabi SAW melihatnya. Dan betul-betul melihat dengan mata kepalanya. Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan ini dalam rangka untuk menegaskan bahwa wahyu yang disampaikan oleh Nabi SAW itu valid. Kenapa? Valid. Valid siapa? Akurat. Nyata. Tidak ada keraguan sedikit pun. Kenapa? Karena proses Nabi SAW mendapatkan wahyu itu mengandalkan hampir semua indera. Indera apa? Penglihatan. Indera pendengaran. Indera hati mencerna. Ya. Jadi semua indera Nabi SAW itu terpakai
saat beliau mendapatkan wahyu. Sehingga bukan ucuk-ucuk ada suara bisik-bisik gitu. Kita kayaknya malaikat. Jebule kancane nang pinggire. Enggak seperti itu. Dan ingat, di dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla mengatakan walaqad ra'ahu bil ufukil mubin. Mubin itu artinya adalah terang, jelas, gamblang, di tempat yang luas, enggak samar-samar. Dan itu ciri khasnya malaikat ketika menyampaikan wahyu. Bukan seperti jin ketika membisiki siapa? Dukun. Kalau jin membisiki dukun, dia akan mencari tempat yang gelap, remeng-remeng, akeh kukuse, ya, menyane maksudnya. Makanya jarang ada dukun praktek di masjid terang kayak gini. Mesti milih yang di kuburan, ngerti maning? Gua apa maning? Kira ada tahu mengdukun? Alhamdulillah. Ya. Pasti tempat-tempat yang remeng-remeng, tempat yang gelap. Ya. Berbeda. Ya. Jadi Allah Azza wa Jalla menyampaikan ini untuk menegaskan bahwa wahyu yang disampaikan oleh Nabi SAW adalah valid. Adalah nyata. Bukan ilusi. Bukan bisikan setan. Tapi betul-betul dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk subscribe dan share bila kajian ini dirasa bermanfaat.